Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-13 mata kuliah Pendidikan PAI luar sekolah. Materi kali ini tentang pendidikan keluarga. Materi kali ini bisa dianggap penting karena membahas peran dasar keluarga dalam membentuk pribadi anak dan masyarakat secara luas. Mari kita mulai dari pemahaman dasar tentang apa itu keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kali seseorang tumbuh dan belajar. Menurut para ahli, keluarga terdiri dari 2 atau lebih yang tinggal bersama, memiliki hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan, dan mereka saling berinteraksi satu sama lain. Disinilah kebudayaan terbentuk dan dipertahankan. Jadi keluarga bukan hanya soal tinggal bersama, tetapi juga membangun nilai-nilai yang akan terus diwariskan. Menurut Selvision dan Sellis, tahun 1998, keluarga adalah 2 atau lebih pribadi yang tergabung karena hubungan darah, perkawinan, atau pengangkatan, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi dalam berperan masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi juga tempat berkembangnya nilai-nilai sosial, budaya, dan pendidikan. Ciri atau sifat penting dalam keluarga. Ada beberapa hal yang menunjukkan pentingnya peran keluarga. Yang pertama yaitu adanya hubungan suami istri yang sah. Yang kedua, adanya bentuk perkawinan yang dijaga. Yang ketiga, adanya aturan nama dan istilah dalam keluarga, termasuk urutan keturunan. Yang keempat, memiliki tempat tinggal atau rumah yang sama. Dan yang terakhir, adanya kepemilikan bersama atas harta benda. Semua ini membentuk dasar kuat bagi keluarga untuk menjalankan fungsinya. Peran dalam fungsi keluarga. Sekarang ini, peran keluarga mengalami banyak perubahan. Misalnya, pendidikan anak sering diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, kebiasaan berkumpul dan ngobrol bersama di rumah jadi jarang. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa peran sosial keluarga semakin berkurang dan ini perlu kita waspadai bersama. Tingkatan dalam keluarga. Dalam proses berkeluarga, ada tingkatan-tingkatan atau tahapan yang biasanya terjadi seperti menjalin hubungan, menikah, membangun rumah tangga, melahirkan anak dan mendidiknya. Tahapan ini berbeda-beda pada setiap keluarga, tapi pada dasarnya ini alur umum kehidupan berkeluarga. Faktor pembentukan keluarga. Keluarga bisa terbentuk karena beberapa faktor, diantaranya hubungan darah atau keturunan, ikatan perkawinan antara 2 individu, pengangkatan anak. Ketiga hal ini bisa menjadi dasar terbentuknya suatu keluarga dan masing-masing membawa konsekuensi sosial dan tanggung jawab. Dan ada beberapa faktor lain, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memenuhi kebutuhan sosial, status, penghargaan, dan sebagainya, untuk pembagian tugas, misalnya mendidik anak, mencari nafkah, dan sebagainya, dan demi hari tua kelak, yaitu pemeliharaan di hari tua. Bentuk-bentuk keluarga berdasarkan pola otoritas. Bentuk keluarga juga bisa dilihat dari siapa yang memegang otoritas. Yang pertama yaitu keluarga patriarki, ayah yang dominan, keluarga matriarki, ibu yang dominan, dan keluarga egaliter, keduanya setara. Pola otoritas ini akan mempengaruhi bagaimana anak-anak dididik dan bagaimana pengambilan keputusan dilakukan di rumah. Bentuk-bentuk keluarga sebagai subsistem sosial. Keluarga juga bisa dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Artinya,
Dalam keluarga itu sendiri ada hubungan antar individu seperti suami istri, orang tua, anak, saudara yang saling mempengaruhi. Keluarga ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang lebih besar. Jadi, kalau keluarganya sehat, masyarakatnya juga akan sehat. 3 peristiwa yang sangat penting dalam keluarga. Ada 3 peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, yaitu kelahiran sebagai awal kehidupan, perkawinan sebagai penyatuan dua insan, kematian akhir dari kehidupan. Ketiga peristiwa ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur keluarga secara keseluruhan. Keluarga sebagai lembaga pendidikan. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Anak belajar dari melihat dan mengalami langsung interaksi antara suami istri, antara orang tua dan anak, semuanya mengandung nilai pendidikan. Dalam keluarga, anak belajar tentang agama, moral, budaya, tanggung jawab rumah tangga. Inilah sebabnya peran keluarga tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh sekolah. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai hidup ditanamkan sejak dini. Jika keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, maka pendidikan di sekolah dan di masyarakat akan jadi lebih mudah dan berhasil. Mari kita jaga dan perkuat peran keluarga kita masing-masing sebagai tempat pendidikan utama dan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.